Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latifah Mufadila. Di sini saya langsung ketemu sama ibunya. Dengan ibu siapa, Bu? Tiara. Ibu Tiara. Oke, di sini ibu izin saya berobservasi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu di sini pernah nggak, Bu, kalau belajar itu mengajak anak untuk berbicara? Seperti apa, Bu? Diajarin kita aja berkomunikasi terus, meskipun anak itu nggak respon, tapi kita tetap melatih anak itu agar anak itu ada kemauan untuk merespon. Jadi lama-kelamaan anak itu mau untuk bicara. Membaca buku secara rutin, Bu? Kalau membaca, karena kita di kelas A, itu kita bertahap bacanya, mulai dari perkembangan angka, huruf, itu baru diajak, nanti belajar bicara. Kalau bernyanyi secara bersama, Bu? Ya, nah itu kita rutin setiap hari itu ketika anak masuk kelas, ketika anak belajar, kita ajak anak belajarnya itu melalui bermain sambil belajar. Jadi diajak sambil bernyanyi. Bermain permainan kata, bukan? Kalau kata, bermain kata itu seperti ice breaking. Waktu kita mulai kegiatan kita lakukan ice breaking dulu. Biasanya di ice breaking itu banyak kan pengenalan kata. Merespon setiap ucapan atau gerakan, Bu? Ya, kita ajak anak, misalnya, ayo anak-anak kita tepuk tangan. Tepuk tangan. Terus kalau anak-anak mau melakukan, kita memberi reward, kita merespon, memberi reward pada anak yang misalnya dalam melakukan kegiatan mewarnai yang udah bagus, kita kasih reward dia, kasih respon lain. Oke, kalau menciptakan stimulasi bahasa, Bu? Stimulasi bahasa benar juga. Stimulasinya itu bahasa tadi. Iya, Bahasa. Kita ajak anak ini mengenal huruf. Nanti anak itu ini huruf B, soal bahasanya. Bisa anak itu mengucapkannya. Menggunakan teknologi yang edukatif, Bu? Ya, nah kami kadang sebulan sekali, kadang sebulan sekali melakukan kegiatan nonton. Oke, fokus. Memberikan contoh yang baik. Ya seperti misalnya ketika anak lagi juga itu memang mengajarkan anak itu dari mendisiplinkan anak. Contohnya ketika anak lagi makan, sampahnya atau bungkus makanan itu kita ajarin anak membuang sampah pada tempatnya. Terus menggunakan alat peraga, Bu? Ya, kalau belajar untuk anak TK harus menggunakan alat peraga. Misalnya belajar huruf A, kita kasih dulu gambaran huruf A itu seperti apa dan bentuk benda atau sejenisnya yang berawalan huruf A. Misalnya A, apel, A, ayam. Menggunakan bahasa isyarat, Bu? Kalau bahasa isyarat itu kita memperagakan, tapi juga kayak anak-anak yang nggak bisa. Kalau anak-anak bisa kan dia khusus tuh. Kalau anak-anak yang umum biasanya kami menggunakan bahasa isyarat itu cuma sekedar ini aja, misalnya A, ini, ayo nak, ini gitu. Ya, Kalau bermain kan, karena kita ajarkan ketika masuk tema kita berkreasi, terus ada yang memperagakan gimana kalau untuk pesawat, kita memperagakan ini untuk pesawatnya. Ada lagi kita bermain tentang tanaman buah-buahan.
warnai. Kita diskusikan dulu sama anak-anak itu. Hari ini temanya tanaman buah, tanaman dan sebagainya buah-buahan. Nah itu nanti kita diskusikan dengan anak. Kira-kira hari ini anak-anak maunya buah kesukaannya apa? Misalnya pisang. Berarti hari ini kita belajar tentang buah pisang. Melakukan tanya jawab Bu. Ya, memang itu harus, kalau dengan anak TK memang harus kayak gitu, harus komunikasinya memang harus lebih sering karena anak-anak kan banyak yang belum mengerti. Nah, jadi segala sesuatu itu harus dibikin tanya jawab sama anak. Misalnya wah ini warnanya apa, ciptaan siapa, bentuknya kayak apa, kita anak menjawab. Jadi ada timbal balik. Berbahasa Bu. Hubungan berbahasa yang paling kita membuat kelompok. Kalau kita kelompok A, biasanya kalau kelompok A itu dia berkelompok, dia kelompok jadi kita bagi menjadi 3 atau 2 kelompok dengan siswa ya. Mengajak anak berinteraksi dengan orang lain Bu. Saya mengajak anak selalu setiap pulang sekolah selalu memberikan ikan kepada anak. Jadi ketika ketemu orang yang lebih tua ataupun di guru di jalan, di halaman sekolah maupun di luar sekolah, itu diajak anak belajar untuk salam sujud. Mengajak anak menyusun kalimat 3 sampai 4 kata Bu. Itu ya pernah, tapi itu kalau sudah masuk ke semester 2. Kalau semester 1 belum. Kalau sudah semester 2 anak sudah mampu mengajar huruf. Kalau anak sudah bisa mengulang huruf, sudah tahu dengan huruf, jadi itu kan menyusun kata. Tapi itu biasanya di kelas B. Kelas B biasanya kan anak-anaknya sudah besar, sudah mampu untuk merangkai kata. Kalau anak-anak kelas A ini kebanyakan dia hanya sekedar mengenal dengan menunjuk kata, menunggu. Kalau menyusun kata itu belum. Membuat aktivitas kreatif. Ya, setiap tema biasanya itu kita membuat hasil karya, membuat karya, entah itu bentuk bunga, dipakai dengan origami, gunting, ditempel, jadi bentuk karya, nah itu hasilnya. Jadi kreasi sendiri-sendiri. Mengajak anak bercerita. Ya, wajah anak bercerita sering kita lakukan karena membuat kelompok terus kita bercerita. Nanti anak tadi mengulang cerita apa yang kita ceritakan. Mengajak anak mengeksplor lingkungan sekitar Bu. Karena juga kita akan sekali-sekali, sebulan sekali atau seminggu sekali, pokoknya dalam 1 bulan itu biasanya mengajak anak belajar main keluar. Belajarnya sambil keluar, sambil mengenal, oh ini tanaman buah mangga, ini pohon mangga. Terus tuh ini lagi ada bunga, ini bunganya, ini akarnya, ini batangnya. Jadi anak mampu mengenal lingkungan tanaman di sekolah. Tergantung sama temanya. Terima kasih Teacher Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.